Pangeran Benawa pertama adalah putra dari Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Beliau lahir sekitar tahun 1540-an. Ibu beliau Ratu Mas Cempaka adalah putri dari Sultan Trenggono. Beliau dikaruniai putra yaitu, Dia Ayu Banowati istri Raden Mas Jolang putra Sutawijaya yang kelak melahirkan Sultan Agung, Raja terbesar Mataram. Pangeran Radin yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kasunanan Surakarta jika diambil dari garis keturunan ayah beliau adalah cicit dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut, Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi Ratu Pembayun istri Pangeran Handayaningrat atau Kiai Ageng Pengging Sepuh Raden Kebo Kenanga atau Kiai Ageng Pengging Jaka Tingkir atau Mas Karebet Pangeran Benawa pertama jika diambil dari garis keturunan kakek dari pihak ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali, Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Syekh Jumadil Kubro As-Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel Dewi Murtasima atau Asyika istri Raden Patah Sultan Trenggono Ratu Mas Kencana Pangeran Benawa pertama jika diambil dari garis keturunan nenek dari pihak ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali, Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Ali Nuruddin As-Sayyid Maulana Mansur Ahmad Sahuri atau Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban ke-8. Sunan Kalijaga atau Raden Said Ratu Pembayun istri Sultan Trenggono Ratu Mas Cempaka Pangeran Benawa pertama Pangeran Benawa pertama wafat sekitar tahun 1612 M dan dimakamkan di Kompleks Makam Desa Pakuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendala, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 2 km dari Kompleks Makam Pekuncen, terdapat sebuah goa yang dinamakan Goa Pekukulan di mana Pangeran Benawa bertapa. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya guru-guru Pangeran Benawa I Mas Karebet atau Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Sunan Kalijaga anak-anak Pangeran Benawa I Dia Ayu Banowati istri Raden Mas Jolang putra Sutawijaya Pangeran Radin murid-murid Pangeran Benawa I Kiai Bahu Kiai Wiro semenjak kecil beliau dididik dan dibimbing oleh ayahanda Sultan Hadiwijaya dan kakek beliau Sunan Kalijaga. Semenjak dari kecil sudah terlihat bakat keinginan beliau di bidang agama, oleh karenanya beliau tidak begitu tertarik dengan olah kanuragan dan ketatanegaraan. Beliau dari kecil selalu belajar bersama-sama dengan Raden Sutawijaya yang diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Dikarenakan beliau adalah putra pewaris dari Kesultanan Pajang maka diharuskan untuk mempelajari semuanya bidang ilmu pengetahuan dengan serius. Bahkan beliau paling gemar mengikuti kakeknya Sunan Kalijaga ketika sedang melakukan perjalanan dakwah di suatu daerah dan suka membagikan makanan ataupun uang kepada warga Pajang yang tidak mampu. Hal tersebut sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Ketika menginjak dewasa beliau diperintah menjadi Adipati Jipang yang sudah lama terjadi kekosongan setelah ditinggal oleh Adipati terdahulu Arya Penangsang. Dan beliau melaksanakan pemerintahan sambil melanjutkan dakwah yang dilakukan oleh kakeknya Sunan Kalijaga. Pangeran Benawa dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Pajang. Waktu itu Benawa berangkat bersama Arya Pamalat, kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban, dan Patih Mancanegara. Sutawijaya menjamu ketiga tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalat bergegas mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, bahwa Mataram berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu Benawa melaporkan kebaikan Sutawijaya, bahwa terbunuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri.
Sutawijaya akhirnya terbukti memerangi Pajang tahun 1582, dan berakhir dengan kematian Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya mengangkat Pangeran Benawa yang seharusnya naik tahta, tetapi kekuasaan tersebut diambil alih oleh kakak iparnya, yaitu Pangeran Arya Pangiri Adipati Demak. Pangeran Benawa menerima keadaan tersebut dan tidak mau terjadi perpecahan dalam Kesultanan Pajang. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya menjadi Adipati Jipang Panolan. Pemerintahan pada masa Pangeran Arya Pangiri banyak terjadi pergolakan. Arya Pangiri berambisi ingin mengembalikan kejayaan Demak seperti dahulu kala. Dikarenakan pada waktu beliau menjabat banyak mengambil para pejabat dari Demak untuk menetap di Pajang serta memindahkan banyak orang dari Demak. Untuk daerah permukiman, diambilkan sepertiga dari tanah penduduk pribumi. Pangkat orang-orang dari Demak pun dinaikkan satu tingkat. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya, penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi mengungsi keluar dari Pajang. Penduduk dan para pejabat Pajang yang kehilangan tanah dan pangkat tersebut mulai menggerutu dan mulai melakukan pemberontakan. Beberapa orang di antara mereka bahkan pindah ke Jipang dan Mataram. Banyak dari penduduk dan pejabat yang berpindah ke Jipang menceritakan tentang perbuatan Pangeran Arya Pangiri yang semena-mena terhadap mereka dan membuat Pangeran Benawa yang ada di Jipang merasa sedih sekali, hingga membuat beliau makan serta tidur sedikit saja. Pada suatu malam ketika sedang tidur di bawah pinggiran kediaman, beliau bermimpi ditemui mendiang ayahnya Sultan Hadiwijaya, yang memerintahkannya agar meminta bantuan dari Senapati untuk mengambil kembali tahta di Kesultanan Pajang. Keesokan harinya Pangeran Benawa mengirimkan utusan ke Mataram, dan mengharap kedatangan Senapati di Jipang. Pada tahun 1586, ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahta, karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah. Persekutuan Benawa dan Sutawijaya terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Benawa menawarkan tahta Pajang kepada Sutawijaya. Namun Sutawijaya menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Semenjak itu, Pangeran Benawa naik tahta menjadi raja baru di Pajang bergelar Prabu Wijaya. Namun beliau menjabat hanya berjalan 1 tahun. Dikarenakan Pangeran Benawa lebih nyaman untuk dakwah menyebarkan agama Islam meneruskan perjuangan kakeknya Sunan Kalijaga. Daripada menjadi sultan, akhirnya jabatannya diserahkan kepada Pangeran Gagak Baning atau Pangeran Benawa kedua, adik Sultan Sutawijaya. Diceritakan setelah melepaskan jabatannya sebagai Sultan Pajang, beliau pergi ke Sedayu Jawa Timur kemudian menuju ke barat dan sampai di hutan Kukulan daerah Kendala bersama para pengiringnya, Kiai Bahu, Kiai Wiro dan 2 lagi tidak diceritakan namanya. Selama di hutan itu Pangeran Benawa merasakan sejuk hatinya melihat padang yang luas, sedang tanahnya baik dan rata. Hanya sayang tempat itu tidak ada sungai. Pangeran Benawa memberitahukan kepada sahabatnya tentang tidak adanya sungai itu, dan mereka mengatakan memang sebaiknya Pangeran Benawa membuat sungai. Kiai Bahu dan Kiai Wiro diperintahkan memotong jalur sungai di dekat tempat itu hingga airnya bisa mengalir ke hutan dan menyenangkan hati mereka yang bermaksud bertempat tinggal di kawasan itu. Pangeran Benawa bersama 4 sahabatnya pergi ke Sungai Lotut. Mereka menjumpai tempat yang agak datar dan memudahkan aliran air. Kemudian Pangeran Benawa memotong jalur sungai tersebut dengan menggunakan tongkat. Aliran sungai itu mengalir ke arah timur laut sampai di hutan yang akan dijadikan pemukiman mereka. Waktu itu sudah masuk waktu subuh. Pangeran Benawa bermaksud berhenti di tempat itu untuk melakukan sholat subuh. Azan subuh dilakukan sendiri oleh Pangeran Benawa mendengar ada suara yang menjawab azan yang diucapkan. Suara itu datang dari lurus arah timur tempat Pangeran Benawa melaksanakan sholat subuh. Peristiwa aneh tersebut disampaikan pada keempat sahabatnya. Oleh Pangeran Benawa kemudian diperintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari di mana asal suara yang menjawab azannya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, hanya 3 buah makam dan ketiganya bernisan batu. Sayangnya dalam babat tanah Jawi tidak menyebut 3 makam itu milik siapa. Pangeran Benawa memeriksa ketiga makam itu secara teliti. Sedang di sebelahnya adalah sebuah pohon besar yang sudah berlubang, yang disebutnya pohon Kendala. Kiai Bahu dan Kiai Wiro serta 2 rekannya diperintahkan oleh Pangeran Benawa agar tinggal di hutan itu dan membuatnya menjadi tempat pemukiman. Desa itu kemudian diberi nama Desa Kendala. Sedangkan Pangeran Benawa bermaksud tinggal di hutan sebelah selatan yang letaknya berdekatan dengan potongan jalur sungai. Beliau berjalan ke arah selatan dengan diikuti oleh 3 sahabatnya,
karena Kiai Bahu diperintahkan untuk tinggal di tempat yang baru dibuka itu. Sampai di hutan Tegalayang, Pangeran Benawa berhenti untuk bertapa ngeluat, bertapa dengan mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Lubang dipersiapkan oleh ketiga sahabatnya, dan selanjutnya Pangeran Benawa masuk di dalamnya, dan ketiga sahabatnya agar menutupnya. Sebelumnya dipesankan oleh Pangeran Benawa, bila sudah mencapai 40 hari, maka lubang itu diminta untuk dibuka. Setelah beberapa bulan, datang dua utusan dari Mataram sambil membawa surat dari Panembahan Senopati yang akan diberikan kepada Pangeran Benawa, namun tidak dijumpai di tempat tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertemu dengan seorang pandai besi yang berdiam di hutan itu namanya Kiai Jebeng Pegandon. Kedua utusan itu mengira bahwa pandai besi itu adalah Pangeran Benawa, maka disampaikan surat itu kepadanya sambil memberitahukan bahwa Pangeran Benawa diundang oleh Panembahan Senopati. Karena merasa dirinya bukan Pangeran Benawa, maka Kiai Jebeng Pegandon si tukang besi itu menjawab, bawalah pulang surat itu. Aku tidak mau diundang, dan lagi pula aku tidak mau mengabdi pada raja. Kedua utusan itu pulang dan memberi laporan kepada Panembahan Senopati bahwa pangeran tidak mau. Dan oleh Panembahan Senopati memang dua utusan tersebut telah keliru. Maka mereka diperintahkan kembali ke hutan mencari Pangeran Benawa di sebelah selatan hutan itu. Di samping itu juga mereka diperintahkan mendatangi lagi Kiai Jebeng Pegandon si pandai besi sambil membawa wedung panelasan pisau raut besar bersarung untuk menghabisi nyawa seseorang, untuk memancung leher pandai besi tersebut. Akhirnya kedua utusan tadi sampai di hutan Tegalayang, dan mereka bertemu dengan ketiga sahabat Pangeran Benawa yang sedang menunggui lubang tempat bertapa Pangeran Benawa. Kedua utusan tadi menanyakan keberadaan Pangeran Benawa. Oleh Kiai Wiro, dijelaskan bahwa Pangeran Benawa sedang bertapa ngeluat baru sebulan lebih 4 hari. Oleh Kiai Wiro disarankan memang sebaiknya kedua utusan itu bersabar dan mau menunggu karena bertapanya hanya tinggal 6 hari lagi. Dan sebagaimana pesan Pangeran Benawa, pertapaannya dibuka kembali setelah masa 40 hari oleh Kiai Wiro. Alangkah terkejut, ketika lubang terbuka ternyata Pangeran Benawa tidak ada di tempat, lubang itu kosong. Setelah kesana kemari dicari, akhirnya Pangeran Benawa dijumpai sedang duduk tafakur menghadap ke arah barat. Setelah meminta izin sowan, Kiai Wiro menyampaikan ada utusan dari Mataram, kemudian Pangeran Benawa mempersilahkan untuk bertemu dengannya. Maka kedua utusan itu menghaturkan surat dari Panembahan Senopati. Surat diterima dan dibaca, ternyata isinya Pangeran Benawa diminta untuk datang ke Mataram. Adapun sebabnya, yang pertama kakandanya rindu, dan yang kedua, apa saja kehendak Pangeran Benawa akan dituruti Panembahan Senopati. Pangeran Benawa menolak. Aku tidak mau ke Mataram, jika Kakanda Senopati mempunyai kehendak apapun, aku wakilkan kepada Kiai Bahu saja. Kakanda tidak usah membuat surat lagi. Kemudian Kiai Bahu dibawakan kepada kedua utusan tersebut ke Mataram. Pangeran Benawa selanjutnya tinggal di hutan Gunung Kukulan. Akan tetapi selang beberapa hari ia pergi dari tempat itu ke arah utara, mencari tempat tinggal yang lebih baik. Akhirnya ia menjumpai tempat yang bagus, berada di pinggir sungai. Bersama ketiga sahabatnya, Pangeran Benawa tinggal di tempat itu. Tidak lama kemudian banyak orang berdatangan ingin bertempat tinggal dan belajar kepadanya. Tempat itu kemudian menjadi desa, diberi nama Desa Parakan, amargi kata tiang ingkang sami dateng umarak ing Kanjeng Pangeran, karena banyak orang yang datang dan menghadap Kanjeng Pangeran. Setelah sampai di Keraton Mataram, Kiai Bahu menerima tugas dari Panembahan Senopati agar usahanya membuka hutan dan tanah serta membuat tempat pemukiman di kawasan hutan Kendala supaya dilanjutkan menjadi suatu negeri, sedang penghasilannya diserahkan kepada Pangeran Benawa. Di samping itu Pangeran Benawa diangkat derajatnya oleh Panembahan Senopati dengan nama Susuhunan Parakan. Sedangkan Kiai Bahu diberi nama kehormatan Kiai Ngabehi Bahu Rekso. Di desa itu ada masjid peninggalannya, ada sumur dan bahkan ada sebuah gentong yang konon katanya berasal dari Demak, namanya Gentong Puteri. Diceritakan juga bahwa gentong itu semula satu pasang, yang berarti ada 2 buah, di mana yang satu tetap berada di Demak. Konon kedatangan gentong itu datang sendiri dari Demak lewat sungai dengan dikawal oleh seekor kerbau, yang diberi nama Kebo Londo, yaitu jenis kerbau yang kulitnya putih. Orang Jawa menyebutnya kebo bule. Gentong itu sekarang ditanam di serambi bagian selatan masjid, dan hanya mulut gentongnya yang kelihatan. Gentong itu diyakini sebagai satu kesatuan dengan sumur yang ada di sebelah selatan masjid. Oleh masyarakat, air sumur itu bisa sebagai sarana pengobatan, dan hal itu sudah banyak yang membuktikan. Caranya, air dari sumur dimasukkan ke dalam gentong puteri dan dari gentong itulah diambil airnya.
Makam Pangeran Benawa berada di belakang Masjid Pakuncen. Pangeran Benawa dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau meskipun pewaris sah dari Kesultanan Pajang akan tetapi tidak berambisi untuk meneruskan jabatan dari ayahandanya Sultan Hadiwijaya untuk menjadi Sultan Pajang yang berikutnya. Sedari kecil sudah terlihat bahwa beliau sangat berminat untuk menekuni ilmu agama yang diajarkan oleh kakeknya yaitu Sunan Kalijaga. Bahkan ketika ayahnya wafat dan kekuasaannya direbut oleh kakak iparnya, beliau tidak mempermasalahkan demi menjaga keutuhan kekerabatan di Kesultanan Pajang. Dan akhirnya beliau tetap melanjutkan tugas sebelumnya menjadi Bupati Jipang. Karena didikan dari kakeknya Sunan Kalijaga dan ketekunan beliau dalam mendalami ilmu agama, beliau lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan kakeknya untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok Nusantara dan meninggalkan jabatannya sebagai Sultan Pajang yang ketiga. Beliau dengan sabar dan istiqomah melakukan perjalanan untuk menyebarkan dakwah yang dibantu oleh para sahabat setianya yang juga menjadi muridnya. Berdasarkan ajaran dari kakeknya Sunan Kalijaga, maka beliau mengajarkan agama Islam tanpa menggunakan paksaan. Akhirnya Pangeran Benawa tinggal di hutan Gunung Kukulan. Akan tetapi selang beberapa hari beliau pergi dari tempat itu ke arah utara, mencari tempat tinggal yang lebih baik dan dijumpai tempat yang bagus, berada di pinggir sungai. Bersama ketiga sahabatnya, Pangeran Benawa tinggal di tempat itu. Tidak lama kemudian banyak orang berdatangan ingin bertempat tinggal dan belajar kepadanya. Tempat itu kemudian menjadi desa, diberi nama Desa Parakan, karena banyak orang yang berduyun-duyun Parak datang dan menghadap Kanjeng Pangeran Benawa.